Sebenarnya kamu tidak perlu terbang ke planet lain untuk melihat pemandangan yang tampak tidak nyata. Ya, karena di bumi sendiri ada tempat-tempat yang sangat unik. Bentuk-bentuk daratan dan perairan yang seolah-olah dibentuk oleh makhluk lain atau berasal dari dimensi lain. Seperti gurun berwarna putih yang tampak seperti salju di tengah panasnya Afrika, dan ada juga gunung-gunung yang seolah-olah melayang di atas awan. Dan masing-masing dari mereka memiliki cerita dan misteri yang diukir langsung oleh alam selama jutaan tahun. Di video ini kita akan menelusuri dan melihat tempat-tempat paling unik di seluruh dunia. Pemandangan yang kalau kamu lihat, kamu akan benar-benar bertanya-tanya apakah ini nyata. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Ini sangat membantu kami para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Taman Nasional Lençóis Maranhenses, Brasil. Ini adalah tempat yang pada pandangan pertama kamu akan mengira sedang berada di planet lain. Ini adalah Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil. Pada pandangan pertama, seolah-olah kamu berada di tengah gurun yang terbuat dari gula. Hanya pasir putih murni yang bisa kamu lihat. Tapi di antara bukit-bukit ini, ada ribuan danau jernih berwarna biru dan hijau. Cukup membuat takjub karena di tempat yang tampak seperti gurun, May tubig na kasing linaw ng tapi ada alasan kenapa tempat ini seperti itu. Setiap bulan Januari sampai Juni, hujan deras turun di wilayah ini. Dan karena dasar pasirnya tidak bisa ditembus air, karena terbuat dari batu yang tidak menyerap air hujan mengalir ke sela-sela bukit sehingga terbentuklah danau-danau itu. Saat musim hujan, laguna-laguna ini bisa mencapai kedalaman hingga 3 meter atau sekitar 10 kaki dan menjadi rumah bagi ikan-ikan seperti ikan serigala. Ketika musim kemarau tiba, airnya menghilang, tapi ikan-ikan tetap bertahan, masih hidup, berkubur di bawah lumpur, menunggu hujan berikutnya. Dari langit, seolah-olah kita sedang melihat sebuah karya agung ciptaan alam. Pasir putih, air biru dan hijau, serta bayangan yang bergerak mengikuti matahari. Warnanya berbeda-beda tergantung waktu dan banyaknya cahaya. Saat senja, permukaan air tampak seperti cermin yang berkilauan di bawah sinar matahari. Seperti zamrud cair di tengah padang pasir. Tempat ini hampir belum tersentuh oleh dunia modern. Tidak ada jalanan yang disemen dan kendaraan bermotor dilarang masuk ke dalam taman demi melindungi alam. Hanya kendaraan off-road atau perahu yang digunakan untuk masuk ke dalam. Di sini juga dapat ditemukan berbagai macam burung yang bermigrasi setiap tahun, serta hewan-hewan lain yang hidup tergantung pada musim hujan atau musim kemarau. Bentuk daratan dan perairan berubah setiap tahun. Di Lençóis Maranhenses, kamu akan merasakan kombinasi unik antara gurun dan laut. Sebuah dunia yang tampaknya mustahil tapi nyata. Sebuah tempat di bumi yang tampak seperti diambil langsung dari film fiksi ilmiah di mana alam adalah sutradaranya sendiri. Wulingyuan Scenic Area, Tiongkok. Di Provinsi Hunan, Tiongkok, ada sebuah pemandangan yang tampak seperti diambil dari film fiksi ilmiah, yaitu Wulingyuan Scenic Area. Di sini kamu bisa melihat lebih dari 3.000 pilar batu tinggi yang tampak seperti gedung-gedung yang dibuat oleh alam itu sendiri. Setiap menara terbuat dari batu pasir kuarsa, sejenis batuan padat yang terbentuk ratusan juta tahun yang lalu. Karena hujan deras, angin dan cuaca ekstrim, perlahan-lahan mengikis lembah-lembah ini. Hingga akhirnya hanya bagian yang paling keras yang tersisa. Itulah sebabnya terbentuk pilar-pilar vertikal yang tingginya lebih dari 200 meter atau hampir 660 kaki. Dari bawah rasanya seperti kamu dikelilingi oleh gunung-gunung yang melayang. Dan jika kamu familiar dengan film Avatar, mungkin kamu akan menyadari bahwa Hallelujah Mountains diambil dari tempat ini. Ya, sebuah formasi yang disebut Southern Sky Column di sana menjadi inspirasi untuk gunung-gunung ini. Puncak-puncak pilar tersebut ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil dan tanaman, jadi terlihat seperti pulau-pulau hijau yang menggantung di udara. Di antara pilar-pilar ini terdapat air terjun, gua, dan sungai yang menghidupkan seluruh pemandangan. Karena keindahan tempat yang unik, UNESCO mendeklarasikannya sebagai situs warisan dunia. Sekarang telah dibangun jembatan kaca, kereta gantung, dan gardu pandang agar para wisatawan bisa merasakan keindahan pemandangannya. Termasuk di dalamnya adalah Jangja Jaglas Bridge yang populer. Jembatan kaca tertinggi dan terpanjang di dunia. Namun meskipun menjadi destinasi favorit para pengunjung, pengawasan di sini tetap sangat ketat.
Jumlah orang setiap hari dibatasi dan manajemen limbah diterapkan secara ketat untuk menjaga kebersihan serta keaslian alam di tempat ini. Ketika kabut turun di pagi hari, sekelilingnya tampak seperti lautan awan dan batu-batu itu seolah-olah melayang di langit. Pada saat-saat seperti itu, kamu tidak tahu lagi apakah kamu masih di bumi atau di planet lain yang diciptakan oleh alam. Pamukkale, Turki. Di negara Turki ada pemandangan yang tampak seperti terbuat dari salju. Pamukkale, yang dalam bahasa Turki berarti kastil kapas. Tempat ini bisa ditemukan di bagian barat daya negara dan terkenal dengan teras-teras putih yang menuruni sisi gunung. Ini bukanlah es, melainkan travertin, batu putih yang terbentuk selama ribuan tahun dari mata air panas yang kaya akan kalsium karbonat. Saat air mengalir dan mendingin, air tersebut meninggalkan lapisan tebal. Batu putih itu kemudian menjadi seperti tangga kristal. Air yang memancar di sini memiliki suhu yang berkisar antara 95 hingga 212 derajat Fahrenheit. Jadi meskipun terlihat dingin, air yang mengalir di teras-teras ini sebenarnya panas. Sejak zaman Romawi, Pamukkale sudah dikenal sebagai spa penyembuhan. Di sebelahnya terdapat kota kuno Hierapolis yang dibangun di puncak teras-teras tersebut. Di sini terdapat sisa-sisa kuil dan sebuah teater besar yang menjadi bukti kekayaan dan sejarah tempat ini. Karena keindahannya, tempat ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun, tempat ini hampir rusak pada abad ke-20. Saat itu, hotel-hotel dibangun tepat di atas teras, dan orang-orang diizinkan berenang di mana saja. Karena hal itu, kilauan batu putih perlahan-lahan memudar. Namun ketika pemerintah memutuskan untuk menutup hotel-hotel dan memperketat regulasi, Pamukkale perlahan-lahan mendapatkan kembali keindahannya yang dulu. Sekarang Anda masih bisa berjalan tanpa alas kaki di antara teras-teras itu. Namun hanya di bagian-bagian yang telah ditentukan saja agar keindahannya tetap terjaga, sementara para pengunjung tetap bisa merasakan hangatnya air yang unik itu. Ketika terkena sinar matahari, kilauan air di atas batu putih itu tampak kebiruan dan keperakan. Dari kejauhan terlihat seperti gunung es yang disiram cahaya. Namun ketika kamu merasakan hangatnya air dari mata air alami, barulah kamu menyadari ini bukan salju, melainkan sebuah karya seni alam yang seolah berasal dari planet lain. Fly Geyser, Amerika Serikat. Di tengah gurun Nevada ada pemandangan unik yang seolah-olah sengaja diciptakan oleh makhluk dari planet lain. Fly Geyser ini tidak sepenuhnya alami, tetapi juga bukan buatan manusia. Ini terbentuk pada tahun 1964 ketika sebuah perusahaan energi panas bumi mengebor sumur. Mereka menemukan air panas, tapi tidak cukup untuk produksi energi. Mereka membiarkan lubangnya terbuka, dan sejak itu air terus mengalir keluar dari sana. Air panas yang kaya mineral. Saat air mendingin, ia mengendapkan kalsium karbonat dan mineral lain di sekitar lubang tersebut. Sampai akhirnya terbentuklah kawah unik yang bentuknya seperti menara alien. Yang paling menakjubkan di sini adalah warnanya, merah, kuning, dan hijau yang mencolok. Warna-warna ini dihasilkan oleh ganggang termofilik, jenis tumbuhan yang tumbuh di air panas yang kaya mineral. Di bawah terik matahari gurun, geyser ini berkilauan seperti sebuah karya seni hidup, mengalir dan terus berubah. Meskipun ukurannya kecil, tingginya sekitar 5 kaki, geyser ini terus-menerus memuntahkan air panas yang membentuk kolam bertingkat di sekitarnya. Dari atas terlihat lingkaran dan warna-warna seperti gelombang, seperti lukisan abstrak di tengah gurun yang tandus. Sekarang Fly Geyser dimiliki oleh Burning Man Project yang membelinya pada tahun 2016 untuk melindungi dan mencegah kerusakan. Akses publik dibatasi dan hanya beberapa tur berpemandu setiap tahun yang diizinkan untuk melindungi struktur yang rapuh. Jika kamu melihatnya secara langsung, kamu akan berpikir bahwa ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Sebuah patung hidup dari api, air, dan waktu yang meledak dari bawah tanah tanpa disengaja. Dead Vlei, Namibia. Di tengah Taman Nasional Namib Okloof di Namibia, ada pemandangan yang tampak seperti langsung dari film fiksi ilmiah, yaitu Dead Vlei atau Danau Mati. Pada zaman dahulu, ini adalah sebuah lembah berpasir yang dialiri oleh sungai. Setiap kali hujan deras turun, terbentuklah danau dangkal di sini, tempat tumbuh pohon duri unta. Namun semuanya berubah ketika pasir menutup sungai sepenuhnya dan air perlahan-lahan menghilang. Pohon-pohon pun mati,
Namun pohon-pohon itu tidak membusuk karena udara yang sangat kering. Sebaliknya, mereka tetap berdiri selama 600 tahun kering dan gelap, seperti bayangan yang terperangkap dalam waktu. Tanah di sini adalah dataran tanah liat putih dan dikelilingi oleh beberapa bukit pasir tertinggi di dunia. Tingginya hampir mencapai 1.000 kaki. Ketika terkena sinar matahari, pasirnya berubah menjadi merah dan oranye yang mencolok, sementara tanah di bawah pohon-pohon hitam tetap berwarna putih. Jika kamu melihatnya, tampak seperti lukisan. Warnanya sangat mencolok, hampir tidak bisa dipercaya. Dalam keheningan gurun, kamu hanya bisa mendengar angin dan napasmu sendiri. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya jejak-jejak masa lalu yang tersisa. Di balik kesan seperti mati, masih ada beberapa makhluk yang hidup di sini. Oryx, burung unta, dan hewan-hewan kecil yang telah belajar bertahan hidup tanpa air. Deadblay adalah bukti bahwa bahkan di tempat yang paling keras, masih ada bentuk air yang unik. Sekarang, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit para fotografer. Kontras warna dan bentuknya menciptakan gambaran yang tampak seperti karya seorang pelukis, bukan hasil alam. Setiap kali melihatnya, kamu akan merasa seolah-olah sedang berjalan di planet lain. Sunyi, misterius, dan tanpa kehidupan, namun sangat indah. Monumen Nasional Tebing Vermilion, Amerika Serikat. Di perbatasan Arizona dan Utah, terdapat pemandangan seperti lukisan yang tampak bukan buatan alam, yaitu Monumen Nasional Tebing Vermilion. Wilayah ini mencakup hampir 300.000 hektar batu merah, tebing-tebing tinggi dan perbukitan dengan garis-garis warna yang tampak seperti digambar oleh tangan seorang seniman. Di bawah sinar matahari, warnanya berubah-ubah, mulai dari merah muda yang lembut hingga oranye tua yang dalam. Bagian paling terkenal di sini adalah The Wave, sebuah formasi batuan dengan lengkungan dan garis bergelombang yang tampak seperti digambar dengan kuas. Ketika matahari menyinari, garis-garis itu berkilauan seperti aliran air yang mengalir di padang pasir. Karena tempat ini sangat populer, pengunjung harus memenangkan Daily Permit Lottery terlebih dahulu sebelum bisa masuk agar formasi yang rapuh ini tetap aman. Selain The Wave, ada juga White Pocket yang terkenal karena sebuah kesalahan di Paria Canyon, sebuah jalur panjang ngarai sempit yang menyerupai lorong-lorong sebuah katedral alami. Karena luas dan lokasinya yang terpencil, hampir tidak ada infrastruktur modern yang bisa ditemukan di Vermilion Cliffs. Tidak ada jalan beraspal, tidak ada sinyal, dan jarang sekali bertemu orang di sana. Untuk sampai ke sana, dibutuhkan kendaraan 4 roda dan kemampuan navigasi yang baik. Namun bagi mereka yang berhasil sampai, tempat ini terasa seperti dunia lain. Sebuah planet yang sunyi yang dibentuk oleh angin dan waktu selama jutaan tahun. Di sini kamu akan menyadari betapa hebatnya alam dalam menciptakan keindahan, bahkan tanpa sentuhan seni manusia. Di bawah terik matahari, saat cahaya menyinari batu merah, seluruh pemandangan berubah seperti kanvas yang hidup. Ini adalah bukti bahwa ada tempat di dunia ini yang lebih surreal daripada imajinasi. Wilayah Rotorua, Selandia Baru. Di Pulau Utara Selandia Baru ada sebuah wilayah yang seolah-olah selalu mendidih, yaitu Rotorua. Ini adalah salah satu zona geotermal paling aktif di dunia. Dan pada pandangan pertama saja, kesannya sudah seperti planet lain. Di sekitar kota, kamu bisa melihat asap yang keluar dari tanah, lumpur yang mendidih, dan mata air panas dengan warna-warna cerah. Mulai dari biru dan hijau hingga oranye dan kuning. Pemandangan yang unik ini merupakan hasil dari magma yang mendekati permukaan tanah, memanaskan air di bawahnya, dan menciptakan ratusan ventilasi termal. Salah satu atraksi paling terkenal di sini adalah Wai'o Tapu Thermal Wonderland, sebuah taman di mana mineral dalam air membentuk warna-warna yang hampir seperti dunia lain. Champagne Pool misalnya memiliki air berwarna biru kehijauan yang dalam dan dikelilingi oleh tepi berwarna oranye yang dihasilkan oleh arsenik dan antimon sulfida. Ada juga Artist Pellet, sebuah teras yang warnanya berubah-ubah tergantung pada aliran airnya. Selain itu, di sini juga terdapat Pohutu Geyser, geyser aktif terbesar di belahan selatan yang dapat menyembur hingga setinggi 100 kaki setiap kali meletus. Namun Rotorua tidak hanya unik karena pemandangannya. Tempat ini juga merupakan bagian dari budaya suku Maori, penduduk asli yang telah tinggal di sini selama berabad-abad. Mereka menggunakan air panas tidak hanya untuk mandi, tetapi juga untuk memasak. Di beberapa taman dan komunitas, kamu masih bisa melihat mata air alami digunakan sebagai kompor dan tempat mandi. Bau belerang,
suara lumpur yang mendidih, dan asap yang keluar dari tanah, semuanya memberikan perasaan seolah-olah kamu sedang berjalan di atas planet yang hidup. Sebuah tempat di mana setiap batu, air, dan uap seolah-olah bernapas. Salar de Uyuni, Bolivia. Di bagian barat daya Bolivia terdapat dataran garam terluas di dunia, yaitu Salar de Uyuni. Bayangkan sebuah tempat seluas hampir 4.000 mil persegi, lantainya penuh dengan garam dan tak berbatas sejauh mata memandang. Saat kamu melihat sekeliling, rasanya seperti berada di atas sebuah cermin raksasa. Setiap musim kemarau, kamu akan melihat jutaan pola heksagonal dari garam yang terbentuk secara alami karena proses kristalisasi. Namun saat musim hujan, permukaannya tertutup air jernih yang menjadi cermin sempurna sehingga langit dan bumi tampak menyatu. Rasanya seperti melayang di tengah awan. Pemandangan yang sangat surreal seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Salar de Uyuni dulunya merupakan bagian dari danau-danau purba yang perlahan-lahan mengering puluhan ribu tahun yang lalu. Di bawah kerak tebalnya terdapat air garam kaya litium yang menjadi sumber utama pasokan litium dunia, bahan penting dalam baterai teknologi modern. Di tengah dataran rendah yang luas terdapat pulau-pulau kecil yang terbuat dari batu. Yang paling populer di sini adalah Pulau Incahuasi yang ditumbuhi kaktus raksasa yang tingginya lebih dari 30 kaki. Saat pagi hari, sinar matahari menyinari garam dan kaktus dan seluruh lingkungan bersinar seperti kristal. Karena keindahannya yang unik, ribuan turis dan fotografer datang ke sini setiap tahun. Tempat ini juga digunakan sebagai lokasi untuk film dan iklan yang ingin menampilkan lanskap yang futuristik atau seperti alien. Namun lebih dari sekedar penampilan, Salar de Uyuni adalah pengingat betapa uniknya alam membentuk dunia kita. Sebuah tempat yang tampak mustahil, namun benar-benar ada. Di bawah sinar matahari, saat langit memantul di permukaan garam, kamu akan merasa seolah-olah berdiri di antara bumi dan langit. Taman Geologi Bentang Alam Zhangye Dengsha, Tiongkok. Di Provinsi Gansu, Tiongkok, ada sebuah pemandangan yang seolah-olah digambar oleh tangan Tuhan dengan semua warna di palet, yaitu Taman Geologi Bentang Alam Zhangye Dengsha. Ketika kamu melihat ke sini, kamu akan melihat pegunungan dan tebing dengan garis-garis merah, kuning, biru, hijau, dan oranye. Seperti sebuah kanvas raksasa yang dilukis dan membentang sampai ke cakrawala. Namun di balik keindahan ini terdapat jutaan tahun sejarah. Proses alami, batu pasir merah dan endapan mineral yang terkumpul dan mengeras selama 20 juta tahun. Seiring berjalannya waktu, angin dan hujan menjadi pemahatnya. Secara perlahan mereka membentuk perbukitan, tebing dan lembah hingga tercipta bentuk dan garis yang kita lihat sekarang. Oksida besi memberikan warna merah, sedangkan tembaga sulfat dan mineral lainnya menjadi penyebab garis hijau dan kuning. Setelah hujan, warnanya menjadi semakin cerah. Warna-warna itu hampir tampak seperti bercahaya langsung dari tanah. Saat matahari terbit dan terbenam, bayangan dan warna pun berubah. Jadi setiap momen adalah mahakarya yang berbeda. Untuk melindungi tempat ini, pihak berwenang membangun jalur pejalan kaki dari kayu dan dek pengamatan agar para pengunjung bisa berjalan-jalan tanpa merusak batu alami. Dan karena itu, tempat ini menjadi salah satu destinasi yang paling dipilih oleh para fotografer dan turis di seluruh Tiongkok. Ketika kamu berdiri di tengah Jiangji Tangxia, rasanya kamu tidak tahu lagi di mana kenyataan berakhir dan imajinasi dimulai. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak perlu melihat ke planet lain untuk menyaksikan keajaiban seperti ini. Kadang-kadang cukup dengan melihat ke bumi itu sendiri. Kapadosa, Turki. Di tengah dataran tinggi Anatolia di Turki, ada sebuah tempat yang seolah-olah dibentuk oleh imajinasi. Kapadosa, sebuah kerajaan batu dan sejarah yang tampaknya tidak berasal dari dunia ini. Di sini kamu bisa melihat formasi batuan unik yang disebut cerobong peri. Menara-menara batu yang tinggi dengan tutup bulat di atasnya seperti topi kurcaci. Tapi lebih dari sekadar penampilan, batu-batu ini menyimpan cerita ribuan tahun. Lebih dari 60 juta tahun yang lalu, gunung berapi kuno seperti Gunung Erciyes dan Gunung Hasan meletus dan mengeluarkan abu serta lava yang tebal. Abu tersebut mengeras dan menjadi batu lunak yang disebut tuff yang mudah dipahat. Orang-orang kuno menemukan tempat tinggal di sini,
Mereka secara harfiah menggali rumah mereka di dalam batu. Di sini juga terdapat kota-kota bawah tanah seperti Derinkuyu, sebuah kota yang berada sangat dalam di bawah tanah dengan 18 lantai di bawah tanah. Kota ini mampu menampung hingga 20.000 orang beserta hewan-hewan mereka. Ada dapur, gudang, ventilasi, dan lorong-lorong rahasia. Sebuah keajaiban sejati dari rekayasa kuno. Di atasnya terdapat museum terbuka Goreme, di mana terdapat gereja dan biara yang juga dipahat di dalam batu. Dinding-dindingnya memiliki lukisan fresko yang menggambarkan adegan-adegan dari Alkitab. Lukisan ini dibuat pada abad ke-10 hingga ke-12. Ngayon kilala ang Cappadocia Sebagai salah satu destinasi terindah di dunia, setiap pagi ratusan balon udara panas terbang bersamaan di atas lembah-lembah. Pemandangan bak mimpi. Saat kamu berjalan di lembah-lembah seperti Love Valley, Rose Valley, atau Pigeon Valley, kamu akan merasa seolah-olah kembali ke masa lalu atau bahkan berada di planet lain. Di sini, sejarah, alam, dan keajaiban bertemu untuk menciptakan sebuah tempat yang bukan hanya unik, tapi benar-benar penuh misteri. Musik Gunung Roraima, Venezuela, Brasil, dan Guadalajara. Di perbatasan Venezuela, Brasil, dan Guyana, ada sebuah gunung yang tampak seperti meja raksasa yang berdiri di atas awan, yaitu Gunung Roraima. Ini adalah salah satu formasi alam paling menakjubkan di dunia dan sering dibandingkan dengan pemandangan dari planet lain. Gunung ini memiliki ketinggian hampir 9.200 kaki di puncaknya, sebuah dunia yang unik, dingin, berkabut, dan diselimuti awan hampir sepanjang tahun. Batu-batu yang membentuk Gunung Roraima termasuk yang tertua di dunia, berusia hampir 2 miliar tahun. Dulu, ini adalah bagian dari dataran tinggi batu pasir yang luas. Tetapi seiring waktu, angin dan hujan perlahan-lahan membelahnya hingga tersisa gunung-gunung berpuncak datar yang disebut tepoi, pulau-pulau di langit. Bukan hanya pemandangannya yang unik di sini, tapi juga makhluk-makhluknya. Di puncaknya tumbuh tanaman karnivora seperti kantong semar dan embun matahari yang memakan serangga untuk bertahan hidup. Ada lumut, semak-semak kecil, dan beberapa spesies unik yang hanya bisa ditemukan di sini di seluruh dunia. Bagi suku asli Pemon dan Kapon, gunung ini adalah tempat yang suci. Menurut legenda mereka, Gunung Roraima adalah tunggul pohon raksasa yang pernah berisi semua buah dan tumbuhan di dunia. Seorang dewa menjatuhkan batang pohon itu dan berubah menjadi tepoi, yaitu gunung-gunung datar yang tersebar di wilayah tersebut. Sekarang tempat ini termasuk dalam kawasan lindung dan situs warisan dunia UNESCO karena ekologi dan budayanya yang unik. Namun meskipun ada wisatawan yang mendaki, tempat ini tetap menjadi salah satu daerah yang paling terisolasi di planet ini. Ketika kamu sampai di puncak dan melihat sekeliling, kamu akan melihat awan merayap di tepi tebing dan air terjun yang seolah-olah jatuh dari langit. Di sini, kamu akan merasa seolah-olah melangkah keluar dari bumi, menuju dunia yang tenang dan penuh misteri yang telah lama tersembunyi di balik awan. Gurun Putih, Mesir. Di bagian barat Mesir, sekitar 45 km dari kota Farafra, terdapat pemandangan yang tampak seperti dari planet lain, yaitu Gurun Putih atau Sahara El Baida. Saat pertama kali melihatnya, kamu akan merasa seperti berada di padang pasir yang terbuat dari salju. Tapi ini bukan es, melainkan formasi kapur dan batu gamping yang terbentuk sekitar 80 juta tahun yang lalu ketika tempat ini masih merupakan bagian dari Laut Purba. Seiring waktu berlalu, ada masa ketika air surut, meninggalkan lapisan tebal kalsium karbonat yang perlahan-lahan dibentuk oleh angin dan pasir. Angin di sini adalah pemahat yang sesungguhnya. Dengan tiupan yang terus-menerus, angin perlahan-lahan mengikis batu-batu hingga membentuk bentuk-bentuk yang unik. Ada yang berbentuk seperti jamur, hewan, atau makhluk aneh. Bahkan ada satu formasi yang disebut ayam dan jamur karena bentuknya yang unik. Pada siang hari, lingkungan sekitar menjadi berwarna putih dan perak yang mencolok karena sinar matahari. Namun pada malam hari, ketika cahaya bulan menyinari, seluruh gurun berkilauan seperti lautan kristal. Pemandangan ini hampir tidak bisa dipercaya. Sunyi, luas, dan seperti mimpi. Gurun Putih termasuk dalam Taman Nasional Gurun Putih, sebuah kawasan lindung yang didirikan pada tahun 2002 untuk melestarikan formasi-formasinya. Di sini juga ditemukan jejak manusia purba, alat-alat dan tempat yang digunakan oleh suku nomaden. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ada juga komunitas kecil di oasis Farafra, di mana penduduk menanam zaitun, kurma, dan tanaman lainnya.
dengan menggunakan air dari akuifer bawah tanah. Di tengah lingkungan yang tandus, mereka seperti bukti hidup bahwa manusia bisa bertahan hidup bahkan di tengah kehampaan. Sekarang tempat ini menjadi destinasi populer untuk safari gurun. Para wisatawan sering bermalam di sini di bawah bintang-bintang. Tidur di antara batu-batu putih, seperti penjaga waktu. Dan jika kamu ingin merasakan seperti bepergian ke planet lain tanpa harus meninggalkan bumi, cukup pergi ke padang pasir putih di mana keheningan dan keindahannya seolah-olah waktu berhenti.